Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya Muhammad Absar Al-Kifari akan menjelaskan mengenai apa itu food photography. Oke, lanjut. Nah, apa sih itu food photography? Food photography ialah suatu fotografi yang berfokuskan pada makanan atau lebih tepatnya itu menggunakan makanan sebagai subjek utamanya. Tapi tahu nggak sih bahwa nyatanya food photography ini bukan sekedar mengambil foto makanan saja. Namun dikutip dari format.com, food photography sama seperti kebanyakan gaya fotografi lainnya, yaitu menerapkan prinsip desain. Prinsip desain ialah yaitu mempercantik suatu foto dengan menambahkan elemen-elemen tertentu. Nah, di sini kalian semua perlu tahu menata kondisi sekitar dan menyusun bidikan untuk bisa mendapatkan gambar yang sempurna ini juga termasuk hal lainnya seperti menggunakan alat peraga. Seperti di dalam gambar ini ada ikan, alat peraganya yaitu panci, garpu, juga ada pisau. Nah, menggabungkan peralatan makanan dengan warna-warna yang berbeda seperti gambar ini, atau bahkan kalian juga bisa menambahkan makanan-makanan seperti bumbu-bumbu dapur ataupun bahan-bahan makanan yang lainnya. Lanjut. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, apa tujuannya food photography itu? Nyatanya, tujuan utamanya yaitu mengabadikan segala macam bentuk dari makanan yang udah setting sedemikian rupa seperti sebelumnya tadi, yaitu pada ikan. Nah, yaitu nanti akan mampu menggambarkan akan lezatnya suatu makanan tersebut tanpa diceritakan, tanpa menggambarkan, tanpa dideskripsikan oleh kata-kata. Lanjut, karir fotografi. Di dalam bisnis sendiri, kalian bisa mendapatkan berbagai keuntungan dengan menjajal dunia fotografi makanan. Misalnya dengan menyediakan jasa dan menjualkan stok foto yang kalian miliki. Selain itu, dalam aktivitasnya sangat banyak proyek yang bisa kamu coba dengan menjadi seorang food photographer seperti yang pertama, food vlogger, yang kedua menyediakan jasa foto kepada restoran lokal seperti bukan restoran seperti tempat warteg, tempat rumah makan ataupun yang lainnya, asongan, tempat-tempat pinggir jalan juga bisa. Yang terakhir, bekerja di majalah kuliner dan periklanan. Di dalam majalah kuliner ini sangat menjanjikan, lebih ke satu foto saja. Lanjut. Ya, langkah yang secara langkah-langkah yaitu yang pertama, mencari tahu apa itu food photography. Kalian mungkin sedang berada di tahap ini. Kenapa? Karena mungkin mencari tahu apa itu food photography sendiri, cara kerjanya gimana, prospeknya apa, dan lain sebagainya. Yang kedua, kenali jenis-jenis makanan dan cara penyajiannya. Pada dasarnya, kalian tidak diharuskan untuk bisa memasak, tetapi paling tidak kalian harus mengetahui bahwa setiap makanan memiliki teknik-teknik khusus dalam penyajiannya. Misalnya, makanan berkuah seperti soto, sup, atau yang selain sebagainya akan kurang pas jika disajikan menggunakan piring datar seperti piring makanan biasa, piring untuk nasi ataupun yang lain. Jadi menggunakan mangkok untuk menyiapkan kuahnya atau sup tersebut. Yang ketiga, jangan terlalu lama menunggu dan mulailah memotret. Tentunya hal ini dapat dikuasai dengan mempraktekkannya. Kalian tidak harus mengawali dengan mempunyai berbagai alat yang mahal, kamera kayak atau apa. Kalian bisa menggunakan dengan handphone kalian sendiri seperti ini. Nih, seperti ini kalian bisa menggunakan tersebut. Sudah bisa menggunakannya untuk mempelajari food photography.
Cobalah untuk mengambil foto-foto makanan seperti foto makanan sarapan kalian, makan siang kalian, ataupun lain sebagainya. Terakhir, pelajari food fotografi tersebut. Adapun caranya yaitu kalian bisa mengikuti kelas di skill-skill di kelas-kelas yang ada di internet. Lanjut, teknik foto teknik foto pada food fotografi. Yang pertama, memotret dari atas. Teknik foto makanan yang populer adalah memotret dari atas untuk mendapatkan hasil yang tegas dan natural. Tapi dalam suatu makanan itu memotret itu tidak dari atas. Seperti pada burger ini, memotret itu tidak dari atas, melainkan pada angle eye level, yaitu sejajar dengan kamera makanannya, sejajar dengan kamera, habis itu dipotret. Biar kelihatan isi burgernya itu apa. Kalau dari atas, yang kelihatan cuma rotinya dan tidak kelihatan isinya. Yang kedua, menambahkan elemen yang mempercantikkan foto. Tambahkan elemen menarik seperti bunga, gelas, ataupun seseorang menikmati makanan tersebut untuk mempercantik foto makanan kalian. Misalnya, potret kue dipotong atau kopi diracik, atau pancake ditetesin madu untuk hasil foto yang lebih hidup nuansanya. Yang ketiga, menggunakan latar foto yang menarik. Gunakan latar yang unik seperti kafe atau dinding estetik untuk membuat tampilan makanan lebih menggoda dan terlihat mewah dalam foto tersebut. Yang keempat, porsi makanan secukupnya. Potret makanan dengan porsi secukupnya akan menghindari ekspektasi yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Dan fokuslah audiens pada makanan, bukan properti tambahan seperti yang sebelumnya, gelas ataupun yang lainnya. Yang kelima, menggunakan makanan yang baru datang. Gunakanlah makanan yang baru matang atau baru dimasak saat memotret jenis makanan tanpa pengawet. Makanan yang masih hangat dapat terlihat lebih menarik di kamera, terutama dengan uap-uap yang hangat tersebut, memberikan efek dramatis dan meningkatkan daya tarik visual. Yang keenam, memperjelas komposisi warna makanan. Perhatikan komposisi warna dengan menghindari elemen yang terlalu mencolok agar tidak menyebabkan ketidakseimbangan. Pastikan warna makanan dan elemen lain memiliki kontras yang baik. Yang ketujuh, perhatikan pencahayaan di sekitarnya. Pentingnya pencahayaan dalam fotografi tidak bisa diabaikan. Pastikan mendapatkan pencahayaan yang cukup, baik dari matahari maupun lampu, untuk menangkap momen terbaik. Jika dalam ruangan dengan pencahayaan yang kurang seperti ini, pertimbangkan konsep dark fotografi. Yang kedelapan, jangan mempergunakan flash kamera. Hindari penggunaan flash kamera saat memotret makanan karena dapat menyebabkan efek berminyak dan cahaya yang terlalu besar mengakibatkan foto makanan menjadi aneh dan tidak menarik untuk dipandang ataupun untuk dimakan. Yang kesembilan, gunakan tripod. Gunakan tripod atau penyangga kamera saat memotret untuk menghindari tremor pada kamera, menjaga posisi kamera agar tetap stabil, terutama saat mengambil foto dari berbagai angle yang ada. Lanjut, belajar fotografi. Gimana sih belajar fotografi? Yang pertama, ambil foto makanan dengan porsi yang cukup, ya seperti yang tadi yang sudah saya kasih tahu. Yang kedua, beri alas di bawah piring. Yang ketiga, latar belakang harus kontras. Nah, pada yang ini seorang fotografer terkadang melupakan betapa pentingnya unsur kontras. Kalian bisa menambahkan aksen atau hiasan-hiasan warna-warni apabila makanan agak-agak pucat atau yang lain sebagainya. Yang keempat, latar belakang harus kontras. Seorang fotografer terkadang melupakan hal tersebut tadi. Oke, selanjutnya gunakan peralatan yang sederhana.
Food photography bukan berarti selalu menggunakan peralatan makanan yang sangat mewah, bahkan alat makanan sederhana di dapur kalian semua seperti sumpit ataupun sendok ataupun garpu lain sebagainya bisa dijadikan sebagai properti foto untuk memberikan sentuhan yang sangat-sangat natural. Yang keenam, fokus pada keindahan makanan tersebut. Jika kalian pecinta jamur di sini, misalnya, fokuslah pada makanan ini dan jangan biarkan jamur-jamur menumpuk pada suatu wadah. Fokus pada detail makanan akan membuat pada foto kalian ini lebih menggiurkan, lebih cantik, lebih enak dipandang. Yang ketujuh, memotret kelezatan makanan. Yang kedelapan juga cari inspirasi. Inspirasi ini bisa berasal dari makanan sehari-hari kalian seperti sarapan, makan siang, makan malam, dan lain sebagainya. Anda atau bisa juga kalian lagi di kafe nih, lagi lihat orang nih lagi makan, kalian pesan makan foto gitu. Yang ke 9, edit ulang foto. Sebelum diupload ke media sosial kalian atau ke lain sebagainya, kalian baiknya lebih diedit lagi, yaitu pada filternya agar foto tampak lebih menarik dan lebih cerah. Yang terakhir, mencari referensi. Cara belajar food photography juga bisa didapatkan dari website, YouTube channel, ataupun buku-buku yang membahas food photography. Oke, terima kasih sebelumnya. Saya Muhammad Afsar Al-Ghifari dari kelas 10 PSPT. Mengenai food photography ini, mungkin kalian akan lebih paham dari sebelumnya. Oke, selamat siang ataupun selamat pagi ataupun selamat malam. Saya Muhammad Afsar Al-Ghifari, 12749, absen 23. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.